Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Permadi, peserta PPG kategori 2 dalam jabatan di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus ketiga, yaitu tentang enkripsi data di SMP Negeri 18 Kabupaten Tebo. Mari kita simak videonya. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, silakan untuk ketua kelas ya, sebelum kita memulai pembelajaran didoakan dulu. Ya, didoakan dulu ketua kelas. Monggo ketua kelas Anam. Marilah Bapak Guru dan teman-teman kita belajar, karena kita berdoa kepada Tuhan. Doa. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga dengan kita berdoa tadi ya, pembelajaran kita di hari ini diberikan kelancaran, kemudian diberikan manfaat ya, supaya nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya. Oke, hari ini gitu ya, seperti biasa kita akan belajar yaitu informatika ya. Nah, semoga dengan kita belajar informatika, kalian punya skill-skill nantinya gitu ya, yang bisa kalian gunakan di masa depan. Karena di masa depan itu kalian akan dihadapkan dengan era-era digital gitu ya. Jadi penting sekali belajar yang namanya informatika, dan beruntunglah bagi kalian yang dapat belajar di SMP itu informatika. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu ya. Sebelum-sebelumnya sempat informatika itu dihapus. Ya, dihapus mata pelajarannya atau dilebur di mata pelajaran lain ya. Beruntung kalian di semester ini atau di tahun ini kalian dapat informatika ya. Jadi semoga dengan kita belajar informatika kita dapat ilmu dan berguna untuk di masa depan kita nanti sukses ya. Saya doakan kelas 8B khususnya, dan untuk kita semua ya yang ada di lingkungan SMP Negeri 18 ya, baik guru dan siswanya semua selalu diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian selalu diberikan kelancaran untuk setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin. Amin. Oke, untuk hari ini ya, saya cek dulu apakah lengkap apa tidak. Hari ini yang tidak hadir siapa? Sekretaris? Sepertinya si siapa? Oh, Arsi. Arsi keterangannya apa ini? Arsi sakit. Cinta kenapa Cinta? Cinta sakit. Wah ya. Ya ini terus siapa lagi? Oh ya, Lukman apa keterangannya? Sakit juga. Ini sakit apa ini? Rohman juga sakit. Oke, cukup. Rohman ya, sakit ya. Cuma 4 ya. Oke. Ya, kita doakan semoga yang sakit-sakit ya cepat sembuh ya, karena ini memang lagi cuaca tidak 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 memungkinkan gitu ya. Maksudnya kadang panas, kadang dingin gitu ya. Memang buat tubuh kita itu terkadang lemah gitu ya, rentan kena penyakit. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang enkripsi data ya. Tapi sebelum itu ya, seperti biasa ya, untuk mengingat kembali, namanya manusia itu kata dasarnya adalah lupa gitu ya. Apakah kalian belajar apa tidak di rumah tadi ya? Saya ingin kalian mengulas materi yang lalu. Oke, saya ingin siapa ya? Riko. Riko ini ya. Oke Riko, kemarin kita udah belajar apa? Kita belajar apa kemarin? Tentang apa? Ayo semuanya. Tentang apa kemarin? Jaringan komputer ya, dan internet ya. Kemarin juga kalian sudah melakukan apa namanya ya, tethering, menggunakan HP ke laptop ya, melalui Bluetooth dan apa kemarin, hotspot, dan apalagi USB. Oke, sekarang saya ingin tahu jaringan komputer itu apa, Riko? Coba kamu jelaskan. Jaringan komputer adalah kumpulan dari peralatan elektronik seperti
nggak denger Iko, suaranya gede mosok gitu loh yang iya ya, wah badannya besar kayak saya mosok suaranya masa kayak gitu ya, lembut ya. Jaringan komputer adalah kumpulan dari peralatan elektronik. Iya. Kemudian Dan sejenisnya yang saling terhubung satu sama lain untuk komunikasi data. Oke, jadi pada intinya ya, kalau jaringan komputer itu adalah, kita bayangkan aja, jaringan itu kan jaring ya. Jaring itu kan saling berhubungan tuh ya, satu sama lain itu ya. Jaring-jaring itu sampai panjang. Ya artinya berkaitan gitu ya. Jaringan komputer itu kamu analogikan banyak perangkat gitu ya, yang terhubung dalam suatu ini ya, suatu apa, integrasi gitu ya, yang saling terhubung satu sama lain. Nah, alatnya itu apa? Ya banyak ya, bisa laptop, kemudian komputer ke komputer. Nah, seperti itu kira-kira. Itu gambaran untuk jaringan komputer. Oke, kemarin selain jaringan komputer itu ada beberapa jenis. Ya. Coba cewek gantian lah. Oh, Marlita ya. Coba Marlita, kamu jelaskan apa aja jenis-jenis jaringan komputer kemarin. Jenis jaringan komputer terbagi empat, yaitu Apa? PAN atau personal area network, Ya. PAN atau local area network, Ya. MAN atau metropolitan area network, Oke, terus dan WAN atau wide area network. wide area. Ada 4. Sebenarnya ada 5. Ya, tapi kemarin yang kita bahas ada 4, yaitu PAN, personal area network, kemudian LAN, local area network, kemudian WAN, wide area network, satu lagi lewat MAN. Ya, MAN toilet ya. Bukan ya. MAN atau metropolitan area network. Ya. Oke, PAN. Apa Vika PAN? PAN personal area network yang menghubungkan dua perangkat saja, contohnya seperti HP ke HP. Oke ya, untuk PAN itu dia itu hanya menghubungkan 2 perangkat saja. Contohnya kemarin kayak kita tethering apa ya? Ya, HP via HP ke HP, atau tethering hotspot HP ke laptop. Itu adalah contoh dari PAN. Oke, mungkin cukup ya, sepertinya sudah ya, kita sedikit mengulas kembali ya supaya tidak lupa. Karena nanti ada sedikit apa ya, tes untuk itu ya. Kita akan ada sedikit tes nanti, masih berkaitan tentang materi sekarang dan materi yang kemarin. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita, ya, yaitu tentang enkripsi data. Oke, kalau kita lihat di sana ya, itu ada gambar apa tuh? Ya, ada gambar apa? Ada kunci, ya, ada kertas. Oke, kita akan next aja ya. Loh, kok nggak mau nih? Oh, salah. Oke, kalian tahu ini apa? Tahu Apa? Simapur. Betul. Simapur itu apa? Singapura. Ya. Kode ya, menggunakan bantuan bendera. Oke. Jadi pelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan kode mengkode atau sandi sandi. Oke. Jadi zaman dulu sebenarnya ya, pada semapur itu ditemukan pada tahun 1970 atau diciptakan pada tahun 1970. Nah, kegunaan dari semapur itu apa sih sebenarnya? Kalau kalian kan belajarnya di pramuka, ya kan? Itu ya kan? Kayak senam TikTok. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu dulu itu diciptakan untuk kepentingan komunikasi di kepentingan militer. Gitu ya. Nah, diciptakannya semapur itu adalah untuk memberikan kode rahasia agar apa yang disampaikan itu tidak diketahui oleh musuh. Ya, tapi kalau zaman sekarang semapur itu udah umum ya, bahkan kalian sudah mungkin pada tahu seperti itu ya. Udah pada tahu apa itu semapur. Jadi ini sudah tidak efektif lagi ketika digunakan untuk perang. Ya, jadi zaman dulu itu memang, meskipun di zaman dulu itu udah ada telepon atau radio, tapi zaman dulu kan kalau telepon dan radio itu mudah disadap, ya kak? Wah, itu tolong serang dari sebelah timur umpamanya. Wah, ini dia tahu nih kita menyerang dari sebelah timur ya. Kalau pakai radio bisa disadap komunikasi kita, gitu ya. Wah, pindah serang dari sebelah kanan. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau dengan sandi pada zaman itu, yang hanya tahu sandi semapur itu hanya orang yang sekomplotan itu, tentara yang membuat. Ya, wah di tengah peperangan ya orang tembak-tembakan ya dia gini-gini.
gitu ya. Wah itu kenapa tuh kok senam ya gitu ya. orang perang dia senam gitu ya. Enggak ya. Jadi dia memberikan kode bahwa saya wah itu orang itu kok senam ya, dibiarin aja gitu ya kan. Ternyata itu adalah sebuah kode untuk melakukan penyerangan. Nah nggak tahu tiba-tiba geruduk pasukan pada datang. Nah kayak gitu ya. Nah itu adalah sekilas tentang ini ya, tentang persandian gitu ya. Ada contohnya adalah salah satunya di yang pernah kalian ketahui adalah semapur. Nah semakin berkembangnya zaman ya, persandian itu digunakan di apa ya, yang modern saat ini. Bahkan digital, dunia digital itu ya, itu sudah menerapkan yang namanya persandian, atau istilah dari persandian itu kalau di dunia perkomputeran itu adalah enkripsi. Oke, salah satunya adalah aplikasi di WhatsApp gitu ya. Nah di WhatsApp itu kalau kalian buka itu ya nanti bolehlah dibuka lah kalau kalian penasaran, jangan sekarang, nanti aja. Itu kalau mau buka, umpamanya kamu chattingan dengan saya, Anan chattingan dengan saya itu ya. Coba kalau dicek di bagian atas itu pasti ada pesan seperti ini. Ya. Message you send, tapi kalau di bahasa Indonesia itu intinya adalah WhatsApp itu terenkripsi end to end. Artinya di WhatsApp itu dia memberikan jaminan kepada kita bahwasanya untuk data yang kita masukkan ke sana atau pesan yang kita kirimkan melalui WhatsApp itu aman, gitu ya. Aman. Kenapa? Karena hanya si penerima yang bisa membuka. Seumpamanya dalam proses pengiriman WhatsApp itu kok ada, Pak Jeffrey ya, guru olahraga yang keren itu, ya kan? Dia ingin menyadap komunikasi Anam dan saya, gitu ya. Kalau dia sadar ternyata berhasil, itu bukan pesan asli yang didapatkan, tapi kode. Dan Pak Jeffrey harus memecahkan kode tersebut. Dan kode tersebut tidak mudah untuk dipecahkan karena berisi kombinasi huruf dan angka yang begitu rumit. Ya gitu. Nah, apa sih pentingnya enkripsi data kira-kira? Penting nggak kira-kira kita itu memberikan sandi? Di telepon kalian ada sandinya nggak? Nah, kenapa kalian ingin memberikan sandi pada telepon kalian? Biar nggak apa? Sembarang orang apa? Oke, berarti intinya buat apa? Oke, salah satunya adalah untuk menjaga privasi ya. Coba kalian bayangkan kalau umpamanya tidak ada enkripsi di dunia ini, gitu ya, gitu ya. Tidak ada enkripsi di dunia ini. Ya, data KTP tersebar jebret ya kan. Entah orang-orang bisa buka KTP-mu, orang-orang bisa buka kakaknya, bisa buka data pribadi kita. Kalau sempat itu digunakan untuk berbuat kejahatan, siapa yang kena? Kan kita ya. Nah, jadi penting sekali kita untuk menjaga privasi kita. Nah, kemudian, oke, ini sedikit pesan dari saya, mumpung kita membahas WhatsApp gitu ya. Jadi saran saya untuk penggunaan WhatsApp, apalagi kalau di grup, kebanyakan di grup sekolah itu ya. Di grup sekolah itu sering banget kalian itu ngirim pesan-pesan ngawur gitu ya, entah kata-kata wah nggak jelas lah pokoknya ya. Di sana itu ada guru ya, ada pak guru, ada bu guru, ada orang tua juga, ada kepala juga. Jadi silakan dalam menggunakan WhatsApp, dalam berkomunikasi menggunakan WhatsApp itu jaga etika dalam menulis atau voice. Yang sering itu voice itu ya, message itu ya, pesan suara itu entah apa yang diomongin gitu ya. Kadang-kadang saya monitor itu, ini apa sih yang diomong Anam ini, nggak jelas sekali gitu ya. Bukan ya, ada lah ya, semoga untuk kelas ini itu nggak sampai seperti itu ya. Oke ya, kelas ini aman ya kira-kira ya. Aman, insya Allah aman. Loh, kok mati? Mati lampu. Wah, lah kok mati ini? Kenapa ini? Mati lampu ya? Oke, listriknya mati. Oke, berhubung listriknya mati ya, saya sebutkan aja untuk pembelajaran hari ini itu ada beberapa tujuan. Gitu ya, ada beberapa tujuan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah kalian
harus mengenal, ya bukan harus ya, tapi mengenal apa itu enkripsi data, ya, sebagai sarana untuk mengamankan data kita. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu bagaimana sih cara kerja dari enkripsi itu, ya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memecahkan kodifikasi atau sandi-sandi. Nanti kita akan memecahkan sebuah sandi-sandi, gitu ya. Ya, nantilah kita akan bahas bagaimana memecahkan sandi-sandi tersebut, gitu ya. Memecahkan sandi-sandi menggunakan sebuah algoritma tertentu. Nanti ada Playfair Cipher dan Kaisar Cipher. Yang keempat, melakukan enkripsi, ya, dan deskripsi. Jadi sekalian tidak hanya memecahkan saja, tapi kalian bisa melakukan enkripsi datanya tersebut. Oke ya. Oke. Untuk pembelajaran ya silakan. Ini ada sebuah modul, ya. Kalian pahami terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, nanti akan saya tanya. Tapi sebelum itu, oke, silakan, ini duduknya belum berkelompok, silakan duduk bentuk per kelompok terlebih dahulu, ya. Silakan moving untuk kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sono, no, kelompok 4 di sini. Oke, silakan moving semuanya. Udah nih, udah ya. Oke, di sini ada modul, ya. Silakan itu kalian resume yang penting-pentingnya dulu. Ya, silakan dibaca. Loh, mana tadi modulnya tadi? Ini. Silakan keluarkan buku catatannya semuanya. Kemudian bersama-sama kalian tulis di buku catatan kalian yang penting-penting, ya, resume yang penting-penting. Nggak usah. Nanti. Ya, keluarkan buku catatannya semuanya. Kemudian silakan kalian cari apa itu enkripsi, pahami? Ya, silakan kalian berdiskusi. Apa itu enkripsi? Tulis di bukunya masing-masing, ya. Sendiri-sendiri, ya. Apa itu enkripsi? Kemudian ada berapa jenis enkripsi? Kemudian bagaimana cara kerja enkripsi? Nah, nanti saya ingin per kelompok untuk menjelaskan. Saya beri waktu 10 minutes. Ya, 10 menit. Ya, silakan kalian cari bagian-bagian pentingnya, kemudian ditulis di buku catatan. Ya, Yordan. Mana penanya, Yordan? Ada? Di sini loh, dekat sama si Marlita kan. Lumayan. Gitu. Loh, lah iya ya kan? Dekat sama Marlita loh, lumayan. Idola SMP 2018. Iya. Selebgram. Iya, alhamdulillah ini lampunya udah, listriknya udah hidup. Pas ya. Oh, udah tak mati lampu barang toh. Nah, ini ya, jadi enkripsi ini, enkripsi apa? Kemudian ini ya, ada jenis-jenis enkripsi, ada berapa nih? Itu aja ya penting-penting ya. Kemudian nih cara kerjanya nih. Nah, cuma dikit kok, nggak banyak-banyak kok. Nih. Ini cara tadi yang Kaisar Cipher itu adalah metode untuk memecahkan enkripsinya, tuh ya. Ada semua di situ. Ya, cari ini ya, kayak definisi-definisinya ini aja loh. Itu kan banyak ya, nggak mungkin toh. Namanya resume itu kan menulis hal-hal penting loh. Diringkas saja. Contoh ini, ya kan tentang enkripsi. Enkripsi itu apa? Cari di sini di halaman 5 itu. Kemudian ada jenisnya, enkripsi itu ada berapa jenisnya? Ada berapa? Tulis. Nah, yang ini apa? Yang ini apa? Tulis. Kemudian ada cara kerjanya gimana? Oke, seperti itu aja. Ya, tahu. Oke, gimana?
Diringkas Tamtam, bukan semuanya Tamtam. Resume tahu kan? Kan pernah lihat rangkuman itu kan? Sumuk guys, panas banget ya. Ini gara-gara ada si anu kayak ini yang bikin panas ini. Rido ini, ya. Karena ada si Rido kayak ini. Walaupun di kutub utara pun tetap panas, Pak. Wah, Anam nggak mau nulis. Gitu ketua OSIS ya kelakuannya. Oh, ditulis Anam. Nanti tak suruh jelasin, kamu nanti nggak bisa. Ya, 10 menit waktunya. Ya. Jenis-jenisnya ada 2, itu ditulis apa aja, kemudian menjelaskan tuh apa. Yang penting-pentingnya aja ditulis. Ini loh. Ini kan ada jenis-jenisnya ya. Kan ada 2 tuh. Nah, apa sih? Kami itu. Ini kan ada apa? Simetrik ya. Nah, simetrik enkripsi itu apa sih? Enkripsinya seperti apa? Gitu ya. Kemudian ada asimetrik enkripsi nih ya. Nah, asimetrik enkripsi itu seperti apa sih? Ya, silakan ditulis, dipahami. Oke. 5 menit lagi. Ya, kayak lagu dangdut itu. 5 menit lagi. Ya. Berapa? Nanti pas berdiskusi LKPD.
Kelompok 4 aman? Kelompok 2 aman? 1 aman? Ini yang paling gak aman nih kelompok 1 ini. Gede-gede semua. Tempatnya sampai ya gede-gede semua. Ini yang paling aman kelompok 3. Karena cuma 3 orang. 2 orang yang nggak berangkat. Iya. Dua menit lagi. Ya, sebelum datang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke, cukup. Ya, cukup ya. Oke, sekarang silakan dipersiapkan mentalnya ya. Persiapkan mentalnya masing-masing. Ya. Oke. Kelompok. Oke, stop aja dulu. Nulisnya stop dulu. Ya. Oke. Nah, lihat tuh ke depan tuh ya. Untuk kelompok 4 telu loro siji 2 ya. Untuk kelompok terkejut dia ya. Untuk copot gak jantungnya enggak ya? Ya, terkejut loh Sinara loh. Kelompok 2 ya. Oke, di sini untuk memproteksi data itu tadi caranya dengan apa kelompok 2? Melakukan apa? Untuk mengamankan data? Betul ya, enkripsi. Nah, sekarang coba jelaskan apa sih enkripsi itu? Enkripsi adalah suatu metode yang mengumpulkan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Oke, enkripsi ya, seperti yang sudah kalian lakukan. Memang ini semuanya ngajak gelut ini ya. Alat-alatnya semuanya macet. Memang ini ya. Oke, bisa kalian lihat di sana ya. Di sana ada seorang karyawan, kemudian ada seorang maling. Ya, betul ya, ada maling. Nah, kalau dikaitkan dengan encryption itu ya. Enkripsi itu adalah salah satu cara ya untuk melakukan proteksi data ya yang dapat ini ya digunakan untuk mengkodekan suatu tulisan atau data-data kayak gitu ya. Nah, untuk pesan yang ditulis atau yang dienkripsi itu tidak akan bisa dibaca oleh orang lain kecuali dia melakukan deskripsi terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita itu memberikan enkripsi pada data kita, kemudian kita mengirimkan ke orang lain, ketika di tengah perjalanan kalau data kita itu dicuri sama orang lain gitu ya, data kita itu akan tetap aman karena isi yang dicuri itu adalah data-data yang acak atau sandi kayak gitu ya. Dan untuk mendeskripsikan hasil enkripsi itu harus tahu kuncinya ya. Kalau kuncinya hanya si penerima yang punya, otomatis si pencuri dia akan kebingungan kayak gitu ya, tidak akan bisa memecahkan data apa ini gitu ya. Makanya di komputer itu kalau data kita ada data penting itu bisa dilakukan enkripsi ya. Nah, itu bisalah dipraktekkan. Tapi tidak untuk sekarang teorinya dulu ya. Oke, next.
Ada jenis-jenis enkripsi data kelompok 1. Ya. Ada berapa jenis enkripsi data kelompok 1? Ada berapa jenis? 2. Ada? 2. Oke, apa aja coba sebutkan? Yang pertama symmetric encryption. Yang pertama, symmetric encryption. Oke, yang kedua, asymmetric encryption. Symmetric encryption itu apa? Oke. Symmetric encryption itu enkripsi yang seperti apa? Coba kelompok 1 bisa menjelaskan? Ya, di depan juga udah ada gambarnya itu ya. Jadi ada 2 jenis, yaitu simetris enkripsi dan asimetris enkripsi. Oke, berdasarkan gambar di depan itu, kira-kira apa tuh? Ya, berdasarkan ilustrasi di depan. Apa tuh enkripsi simetris? Apa? Ayo, siapa? Malah ketawa. Apa? Apa Nam? Tahu? Ayo, apa? Yang boleh sum tadi apa? Coba bisa jawab nggak? Bisa? Enggak. Kan ada toh? Ya. Apa? Atau kelompok lain coba, kelompok 3. Kelompok 1 nyerah nih, lemah ya. Lemah nih. Coba kelompok 3, kamu jelaskan apa itu symmetric encryption. Yo, encryption simetris apa? Simetris. Ya, enkripsi yang seperti apa? Tahu? Ya? Ada kan di sana kan? Apa? Gak ada yang tahu? Wah, nyerah semua ini. Oke, jadi oke, sedikit saya akan sampaikan ya. Ini kok nggak pada paham nih gimana nih? Susah ya? Ya, untuk enkripsi simetris di sana, ya kalian bisa lihat ada berapa kunci di sana? Ada 1. Oke, di sana itu ada sender, ada encryption, description, reception, ada pengirim, ada penerima, ada deskripsi, ada enkripsi. Oke, dalam proses penenkripsian data dan pendeskripsian data itu hanya menggunakan satu kunci. Ya, kunci apa itu? Kunci rumah ya. Nah, intinya jadi dalam proses enkripsi data itu hanya menggunakan satu kunci. Jadi untuk melakukan persandian itu hanya menggunakan satu kunci. Gitu ya. Untuk melakukan deskripsinya pun dia hanya menggunakan satu kunci yang sama. Nah, bagaimana dengan asimetris? Nah, loh. Oke, tadi untuk yang simetris sudah saya analogikan. Coba untuk yang asimetris kelompok 4. Asimetris. Ya, di sana ada perbedaan. Meskipun prosesnya sama, ada perbedaan. Ayo coba kelompok 4. Ayo kelompok 4. Apa asimetris? Asimetris apa? Gak tahu juga. Piye? Kok gak pada gak tahu gitu? Itu kan udah ada di sana padahal. Ayo, loh, dilihat dari gambarnya lo udah ketahuan itu, tengok. Ya, proses enkripsi yang diapakan? Yang apa? Kelompok 1? Oke, menggunakan dua kunci. Ya, di sana udah jelas ya. Untuk simetrik itu hanya satu kunci. Untuk yang asimetrik itu 2 kunci. Nah, pada intinya di sana ada kelihatan ya. Untuk yang itu ya, yang tameng merah itu apa bacanya? Enkripsi. Untuk melakukan enkripsi, kepencet ya. Untuk melakukan enkripsi itu kunci yang digunakan apa? Public key atau private key? Public key. Oke, di sini berbeda dengan yang simetris. Asimetris itu untuk melakukan encryption, untuk melakukan persandian dari kata asli itu menggunakan public key atau kunci publik. Ya. Kemudian untuk melakukan deskripsi di sana pakai kunci apa? Private key atau kunci pribadi atau privasi, privat ya. Jadi untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu menggunakan kunci yang berbeda.
Ya, kalau deskripsi pakai kunci apa? Kelompok 3? Untuk melakukan deskripsi, kunci apa yang digunakan? Privat? K. Kalau yang encryption, untuk melakukan enkripsi? Public key. Ingat-ingat ya, ketika ada soal umpamanya nanti gitu ya, untuk melakukan enkripsi data pada proses enkripsi asimetriks ya, itu kunci apa yang digunakan? Berarti untuk melakukan enkripsi itu adalah public key. Kalau dia untuk melakukan deskripsi ya, itu menggunakan privat key. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, next. Di sini coba saya tes deh. Kira-kira kelompok berapa yang bisa menjelaskan cara kerja dari enkripsi di sini? Yo. Kelompok berapa? Ada yang berani kah? Oke. Gimana kira-kira ini? Gimana kira-kira? Ayo, ada yang mau mencoba gitu, yang mau mencoba unjuk kaki gitu? Atau unjuk sikut? Panas ya? Ada yang berani nggak? Ah, lemah kali, gak ada yang berani. Ya, bagaimana cara kerja dari enkripsi? Pesan aslinya Oke, kata si Anam ya, di sini ada pesan asli ya. Perhatikan di sini ya. Di sini ada sebuah komunikasi atau pengiriman data dari kedua orang, yang satu sebagai pengirim, yang satu sebagai penerima. Si pengirim adalah Agus, si penerima adalah Dewi. Ya, Agus dan Dewi. Oke. Di sini ya, itu ada sebuah pesan asli dari Agus, yaitu halo, gitu. Nah, si Agus ini nggak mau data dia itu dibaca oleh orang lain, ya. Maka dilakukanlah sebuah enkripsi, ya, sehingga kata halo tadi menjadi sebuah sandi. Ya, kalian perhatikan di sini ada 1, 2 ada, ya, sehingga tidak bisa dibaca tuh. Jadi ketika dalam pemrosesan pengiriman ini itu terjadi sebuah pencurian di sini, ya, pencuri tersebut tidak akan bisa memecahkan pesan yang akan dikirim oleh Agus ke Dewi, karena bentuknya itu adalah sandi, seperti itu. Nah, untuk sandi atau hasil dari enkripsi itu dinamakan dengan ciphertext. Ingat ya, kalau ada pertanyaan nanti nih, seumpamanya ya, sandi hasil dari enkripsi itu namanya ciphertext. Kalau oke, saya kembalikan sedikit ya yang tadi ya. Ini ya. Kalau data asli itu namanya plain text. Oke. Plain text itu adalah data asli. Umpamanya sebuah kata, selamat datang. Itu kata aslinya. Ya. Kalau setelah dilakukan enkripsi itu jadinya ciphertext. Ya, nanti isinya adalah sandi. Setelah itu dari ciphertext itu di deskripsi itu menjadi plain text kembali. Kenapa? Agar bisa dibaca oleh si penerima. Kayak gitu. Paham ya kira-kira ya? Ya, di sini tuh. Jadi di gambarnya itu pesan halo itu dienkripsi menjadi sandi, ya, dijadikan ciphertext. Kemudian di Dewi itu dilakukan deskripsi atau merubah kata sandi menjadi kata asli, ya, sehingga kata halo itu sampai ke atau bisa dibaca oleh si Dewi. Oke, kira-kira cuma seperti itu aja kok. Easy ya, gampang ya, ya, easy lah, mudah lah ini. Oh, kalian ini cerdas-cerdas loh, ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba latihan, ya. Kalian akan mendiskusikan sebuah kasus di sana, ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kasus ya, kita akan kenalkan sedikit. Jadi untuk enkripsi itu ada sebuah algoritma atau aturan, ya, aturan yang harus dilakukan, ya, dan yang disebut dengan cipher. Algoritma di dalam enkripsi data itu namanya adalah
per. Kalau sandi hasil enkripsi tadi, tulisan hasil enkripsi namanya ciphertext. Kata asli sebelum dienkripsi namanya adalah plain text. Itu yang paling penting sebenarnya, ya. Oke ya. Jadi ada dua buah algoritma atau ada dua buah cipher yang saya ingin kalian pahami nantinya. Yang pertama itu adalah Caesar cipher, ya. Gambarnya kira-kira seperti itu dan bagaimana nanti kira-kira mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah Playfair cipher, ya, Playfair cipher. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana langkah menenkripsi atau mendeskripsi sebuah kata, ya, di sini ada sebuah LKPD. Ya, tapi tampak loyo ini ya, tampak loyo. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi ya, sedikit penyemangat gitu ya. Silahkan berdiri semuanya. Oke ya, berdiri biar enggak loyo. Ya. Oke. Oke, semuanya. Yakin agar lebih nggak ngantuk gitu ya. Biasanya kalau nggak ngantuk itu diuji kefokusannya. Ya, di sini saya punya permainan ya. Permainannya itu adalah bukan ya, kita sambil bernyanyi, sedikit bernyanyi. Ya, jadi nyanyinya, syairnya itu gini. Cacing 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 ular ya. Ular 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 cacing. Cacing, 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 ular, 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 cacing. Kalau saya tunjuk satu orang cacing, nah umpamanya Yordan saya tunjuk ya, cacing. Kamu deskripsikan cacing itu apa? Pendek atau panjang? Ya, kamu bilangnya cacing itu pendek, tapi kamu mendeskripsikan seperti ini. Pendek. Kalau saya tunjuk lagi si dia, dia umpamanya ular, ular itu panjang, panjang. Ya, paham? Ketika saya bilang Yordan cacing pendek, ya, ular panjang. Nah, kayak gitu ya. Oke, bareng-bareng ya, sambil tepuk ya. Tadi syairnya tahu ya. Cacing 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 ular, ular 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 cacing. Cacing 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 ular, ular 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 cacing. Bima, ular. Oke, lagi sekali lagi. Cacing, 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 ular, 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 cacing, 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 ular, 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 cacing. Silvi, cacing. Ya. Oke, salah ya. Panjang seperti ini ya. Tapi kalau pendek seperti ini ya. Kalau saya deskripsikan itu cacing, berarti kamu bilangnya pendek ya. Kalau saya deskripsikan itu ular, kamu bilangnya panjang. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke lah, udah cukup lah. Kayaknya udah semangat lagi ya. Udah mulai lah ya. Ya. Hah? Oh, belum ya. Lagi mau main lagi? Nanti ya. Oke, di sini saya ada LKPD. Ya, silakan ini dicek ya, dicek. Ya, masih ngantuk ya, nanti tak suruh push up lah di atas squat jam ya, betul. Oke, perhatikan ya ke depan ya. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Itu apa? Oke, perhatikan semuanya ke depan. Di sini ada 3 aktivitas ya. Untuk aktivitas pertama itu adalah kalian melakukan deskripsi. Tadi kalau deskripsi apa? Merubah kata sandi ke asli. Ya, jadi tugasnya adalah di aktivitas 1 ini kalian merubah, ini kan di sini sandi ya, ada NR, COUT, HX. Nah, itu kalian rubah menjadi sebuah kata aslinya itu apa sebenarnya di sini? Menggunakan metode Playfair cipher. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana kira-kira? Di modul udah ada, nanti kita akan bahas sedikit ya. Kemudian yang kedua, di aktivitas kedua ini ada kata semangat tuh. Ya. Di situ ada kata semangat, kemudian kata kuncinya adalah virals. Nah, nanti kita akan bahas apa sih kata kunci itu, apa sih kata ini gitu ya. Nah, semangat ini nanti kalau dikodifikasi menggunakan Playfair cipher itu menjadi kodenya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada aktivitas 3. Ya, di sini ada kata selamat datang ya. Oke, tapi sebelum kita ke sini nanti kita akan bahas ya. Akan bahas sedikit gitu ya.
Ya nggak sedikit ding, sampai kalian paham lah kira-kira. Ya, jadi di sini kalian tugasnya adalah membuat selamat datang ini menjadi sebuah kode. Kemudian di sini ada kode, kalian rubah menjadi sebuah kalimat asli atau plain text. Oke ya. Nah, di sini nanti untuk yang B itu nanti nama kalian lakukan enkripsi. Jadi saya minta satu kata dari nama kalian, umpamanya Bima Sakti gitu ya. Bimanya aja atau Saktinya aja. Itu silahkan lakukan enkripsi. Paham ya? Nah, untuk melakukan enkripsi, oke, di sini perhatikan dulu ke depan. Kita bahas untuk yang aktivitas 3 dulu. Ya, aktivitas 3 tadi itu menggunakan apa? Kaisar Ciper. Nah, untuk Kaisar Ciper itu hanya persandiannya itu hanya menggeserkan alfabet, urutan alfabet. Oke, kalian perhatikan di sini, itu kan ada 2 ya. Ada alfabet yang warna kuning dan alfabet yang warna biru, ya kan? Nah, di sini perintahnya contoh penggeseran alfabet dengan Kaisar Ciper sebanyak sekali ke kanan. Ya. Maka yang bagian bawah ini saya geserkan ke kanan seperti ini. Ya. Tuh, alah. Ora pas-pas lagi piye to, pas ini. Oke. Kalau kalian lihat di sana, huruf B itu jadinya apa? Huruf B jadinya A. Huruf O jadinya apa? O jadinya N. P jadinya O. Kalau saya geser 2 kali ke kanan, coba saya geser 2 kali ke kanan. Ya, huruf C jadinya apa? A. Huruf E jadinya apa? C. Nah, bagaimana Pak yang kosong-kosong ini, yang A dan B? Ya, itu adalah huruf terakhir, ya, yang Y dan Z ini kan nggak ada bagiannya tuh. Maka dipindahkan ke kiri. Berarti A itu jadi Y dan B menjadi Z. Itu kalau ke kanan. Nah, bagaimana kalau ke kiri? Oke, kalau ke kiri, umpamanya 1 geser ke kiri, 1 ke kiri ya. Berarti gini. Ya, berarti A jadi B. Ya, ke kiri. Ya, kemudian B jadi C dan seterusnya. Paham ya? Oke, jadi untuk yang masalah kita yang di aktivitas 3 tadi ini ya. Nah, di sini selamat datang. Silakan geser alfabetnya itu 1 ke kiri atau A menjadi B. Nah, jadinya selamat datang itu kalau dienkripsi dengan cara geser 1 kiri ke samping kiri 1 kali, itu apa nanti kodenya atau hurufnya diganti dengan apa? Paham? Paham ya? Paham kan? Gampang kok. Nah, contohnya di sini ya, kalau ini tadi kan geser ke kanan ya 1 kali ya. Kayak gini. Berarti S itu jadinya mana nih? S jadinya R. Jadi saya tulis di cipernya itu adalah R. Ketika saya di sini E, maka E kita lihat E jadinya D. Jadi kata selamat di sini itu jadinya R D K Z L Z S. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke ya. Itu untuk Kaisar Ciper, itu yang gampang. Caranya seperti itu. Jadi di sana ada 5 kata, silakan kalian konversi nanti. Ya, kalian enkripsi dan deskripsikan yang ada di sana. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu menggunakan Playfair Ciper. Nah, aturan Playfair Ciper itu yang pertama adalah kalian harus membuat tabel dengan ukuran 5 kolom dan 5 baris. Ya, 5 kolom dan 5 baris di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan ke bawah 5. 5 kolom dan 5 baris. Ya, dan di sini untuk Playfair Ciper itu ada kuncinya. Harus tahu kuncinya terlebih dahulu. Kebetulan di sini kuncinya yang digunakan adalah ini ya. Oke, saya jelaskan dari awal ya. Dalam Playfair Ciper yang pertama dilakukan adalah membuat tabel. Oke ya, tabel dengan ukuran 5 kali 5 atau 5 kolom dan 5 baris yang berisikan huruf alfabet. Ya, masing-masing dari 25 alfabet harus unik dan 1 huruf alfabet itu biasanya yang J itu dihilangkan. Oke. Kemudian karena kita hanya membutuhkan 25 ya, 25 tabel sedangkan alfabet itu ada 26. Oke, jadi di tabel contoh ini kata kuncinya adalah tutorials. Syarat yang kedua, penulisannya itu untuk untuk pengisian tabelnya itu adalah kata kunci dimasukkan di awal, di kotak yang awal. Jadi umpamanya tutorial berarti T U T O R, harusnya ada T ya.
Tapi aturannya itu adalah tidak boleh menggunakan dua huruf yang sama. Ya, tidak boleh menggunakan huruf yang sama. Makanya jadinya tuo reals. Nah, selanjutnya untuk kolom yang selanjutnya itu diisi dengan urutan alfabet. Tapi kenapa nggak ada apa di sini? Karena A sudah ada di kata kunci. Ya, A-nya itu sudah ada di kata kunci, maka langsung lanjut di huruf B. C apakah ada di kata kunci C? Maka tulis C. D apakah ada? Oke, D, E, F, G, H, I. Kenapa nggak J? Syaratnya J tadi harus dihilangkan. Maka langsung lompat ke K. L sudah ada di kata kunci, langsung lompat ke M sampai ke Z. Paham ya? Jadi buat dulu kata kuncinya di awal, kemudian urutannya yang tidak ada hurufnya di kunci itu ditulis di kolom selanjutnya. Tapi kalau ada itu dilompatin langsung. Nah, aturannya untuk ini, ya, di sini ada sebuah contoh, ada kata hegemony. Hegemony itu adalah plain text atau kata asli, ya. Nah, untuk memecahkan atau menenkripsikan hegemony itu tadi itu dipecah menjadi dua pasang, ya. H berpasangan dengan I, D berpasangan dengan E, M dan O itu berpasangan, N dan Y itu berpasangan, Y jomblo. Ya, ternyata Y jomblo di sana. Nah, aturan berikutnya itu adalah jika ada satu huruf yang nggak punya pasangan di akhir itu diganti dengan huruf Z. Z itu nggak ada makna, ya, cuma sebagai bantuan aja, nggak ada makna. Ya, ini cuman pelarian, ya, cuman pelarian doang, gitu ya. Nah, aturannya, contoh di sini HI ya. HI ternyata itu berada, kita lihat ya, itu berada pada satu kolom, ya. Kalau dia itu asli ke sandi, maka yang diambil adalah bagian bawahnya nih ya. Maka ambil huruf di bawahnya. Maka H jadi Q, I jadi C. Tapi kalau dia itu dari sandi ke asli, itu sebaliknya. Berarti kalau sandi ke asli berarti umpamanya H, itu jadinya apa harusnya? C, betul. I jadinya Z. Oke, seperti itu. Paham ya? Tergantung kamu lihat. Kalau dia itu sandi ke asli berarti ambil yang atas. Kalau dia asli ke sandi berarti ambil yang bawah. Paham? Oke. Ya, silakan didiskusikan nanti dengan yang nggak paham, diskusikan dengan temennya. Kasih paham yang udah paham ya. Kemudian aturan kedua di play versi per ini, jika huruf pasangan itu berada pada baris yang dia sakit enggak kan? Ya, berada pada baris yang sama. Contoh di sini adalah DE, dia berada di baris yang sama. Karena ini asli ke sandi, maka yang diambil adalah sebelah kanan. Jadi D jadi E jadi F. Tapi kalau sandi ke asli sebelah kiri. Oke, udah paham ya? Berarti nanti E jadinya D, D jadinya H. Aturan yang terakhir, jika dia tidak berada pada kolom yang sama atau baris yang sama. Contoh di sana O dan M. O dan M atau M dan O itu ternyata berbeda baris dan kolom. Maka kita bentuk persegi seperti itu, ya. Persegi seperti ini, lalu ambil bagian sudutnya. Jadi M itu diambil N. P, O jadi U. Tapi bagaimana kalau dia itu ada 4 kolom, Pak? Umpamanya U dan Q. Maka Q jadinya M, U jadinya paling sudutnya diambil. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Kalau ini tidak ada aturan terbaliknya, pokoknya ambil sudutnya aja. Tapi kalau yang satu baris satu kolom tadi ada aturan terbaliknya. Kalau asli ke sandi itu kalau asli ke sandi dia bawah, kalau sandi ke asli itu atas. Kalau baris ya ke kanan dan kiri. Paham ya? Kalau sudah paham silakan itu didiskusikan. Selesai kerjakan. Ya, langkah-langkahnya ada di modul, itu dibuka. Silakan boleh dibuka di modulnya. Ya, ada langkah-langkahnya di sana. Silakan jawabnya itu sesuai dengan yang di modul mana. Ini ya. Seperti ini ya. Jadi ini udah ada mana tadi? Ini kan udah ada tabel-tabelnya ya. Nah, ini udah ada tabel-tabelnya. Ya, satu orang menulis, satu orang mencari. Ya, kamu berdua mencari, kamu menulis. Itu ya. Ya, bareng-bareng, Ding. Nah, contoh di sini kan katanya mana ini aktivitas 2 ya? Satu mana? Mana? Ini ya.
Nah, ini kata kuncinya tutorial. Udah saya buatkan ya. Yang untuk yang pertama itu udah saya buatkan. Tapi yang kedua itu nanti kamu buat sendiri. Ya, tutorials. Maka, nah di sini. Ya, ini berarti NR. Nah, buat seperti ini tadi. Ya, N dan R ada di kolom yang mana? N dan R mana nih? N dan R mana? R ternyata tidak berada di kolom yang sama. Nah, berarti ini jawabnya. Nih, ini ya. Jika tidak satu pun berarti M dan ini bahasa Inggris ya. Tidak berada di kolom yang sama. Maka ya langsung jawab aja, nggak usah. Maka didapatkan untuk M itu N ya, dan O itu O. Kayak gitu aja. Gimana? Bisa? Ayo kerjakan, yuk. Riko sakit? Enggak ya? Buat ini sendiri. Ya, itu sendiri nanti. Itu kata kuncinya yang kedua nih, virals. Ya, tadi kayak gitu tadi. Iya. Iya, betul. Disalin di situ juga. Masa semua saya tuh. Kata kuncinya dibuat di situ. Ya cari, yang lain mencari ya, bantuin. Kalau nggak ini bisa juga dibagi dua sebenarnya. Ya, ada aktivitas 1, aktivitas 2 sampai ngerjain. Boleh dibuka. Oke ya, di sana ada aktivitasnya 3. Itu silakan boleh dibuka stekernya ya. Jadi bisa dibagi aktivitas-aktivitasnya untuk dikerjakan ya. Silakan boleh dibuka. Biar cepet ya. Ya, biar cepet ya. Ya. Buka aja ini. Kamu ngerjakan aktivitas 1. Kamu berdua. Nah, kamu 1 ini berarti. Ya, kemudian yang 2 ini. Yang 3 ini nih, berdua nih. Nah, buat ya itu kata kuncinya buat tulis lagi ulang. Kalau yang ini udah ada contohnya, tinggal kamu salin aja di sini. Di sini tutorials. Nah, kalau yang kedua itu udah tidak ada, saya kasih contohnya, kamu buat sendiri, virals. Ditulis. Iya. Itu yang aktivitas 1, jawaban aktivitas 1 ditulis di situ. Iya, pakai Kaisar Ciper ya, pakai Kaisar Ciper. Aktivitas 2. Aktivitas berapa? Aktivitas 2. 2. Berarti kamu tulis kata kuncinya dulu. Semangat. Bukan, kata kuncinya mana tadi? Soalnya mana? Virals. Nah, kamu tulis di sini virals. Ini kan? Ya. Viral. Ya kan? Kata A udah ada. A udah ada kan? Berarti B. C. Nah, seterusnya. Itu. Semuanya iya. Nanti ya. Iya, betul. Kayak gini. Kayak kata-kata lainnya. Enggak. Nah, nanti baru gini, kalau yang aktivitas 2 kamu masukkan dulu kata viral ini. Viral, coba. Viral. Ini pakai C. Yang ini. Enggak pakai C, enggak apa-apa. Nah, coba itu. Indra paham tuh. Viral. Baru nanti alfabetnya tulis. Lanjutannya apa? A kan udah ada. Berarti B. Terus C. Pokoknya nggak ada di kata kunci tulis. Tapi urut. D. Terus E. Terus F. Terus F. Abis apa? ya tahu apa? Apa yang jadi E, F, G? G. H. Kecuali J ya, J tidak dimasukkan. Ingat ya, J tidak dimasukkan. Ya, J dihilangkan. Kan ini I-nya udah ada, Pak. Udah ada, berarti HI harusnya kan J. Tapi J tidak dimasukkan, berarti K. Oke, sip. L ada. L udah ada, berarti ya sih ini tetap Oh iya, lupa. M. Terus N. Terus O. O. Oh, beda, P. Enggak, beda. Ini beda. P. P. Terus Q. Q. Terus R ada, S ada. S ada. Terus
P belum. T. Terus U. U. V. V. W. W. X. W udah ada sih. Viral V udah ada. Itu W. Oh iya. W itu Y. PW X. X to Y. Ntar. Z. Y. Ini dibuat kayak gini. Iya betul. Habis itu gimana, Pak? Iya ikutin itu. Ini gimana, Pak? Ya kan? Nah ini kamu pecah dulu. Jadi dua kata. SE, MA, Eng, AT. Berarti di sini gue tulis S dan E. Nah coba S dan E mana? Itu kan berada di satu baris ya? E. Kan berada di satu baris. Iya. Ya kan? Kalau dia asli ke persandian tadi apa? Ambilnya sebelah kiri atau kanan? Kiri. Sebelah kiri. Berarti S. No, kalau asli ke sandi dia sebelah kanan. Jadi S kalau di sebelah kanannya berarti huruf apa? B. Oh, wes. Kan S dan E berada pada satu. Ini kan satu baris ya, berada pada satu baris. Maka S jadi B berada pada Baris. Ini, Pak. ya. Habis itu, Pak. Oke, sip. Hah? Berada pada satu baris. Maka S menjadi strip aja. Ya menjadi apa? Jadi apa tuh? Jadi apa? B. Ya, B. B. Kemudian E jadi D. E ke kanan jadi S. S. Gitu. Itu ya, bisa ya? S menjadi E, D. B, Di B. yang E jadi S. Paham ya? S. Dan Oke. E menjadi Ini apa? E menjadi S, Pak. menjadi S. Ya, Pak. Ya gitu. Nah ini juga sama. Kamu tulis dulu kayak gini, ya kan? MA itu berada di mana? MA itu berada di mana? M dan A. Nah kalau seperti ini tadi gimana? Ambil yang mana? Diskusikan. Itu si dia bisa. Ini juga, Pak, jelasinnya, Pak. Ya gitu juga. Tidak kalau dia tidak berada di posisi kolom dan baris yang sama, maka tidak berada di baris dan kolom yang sama, maka M jadi ini, K jadi ini. Nah gitu. Oh. M jadi Ya. L. Ya. Jadi K. Ya bisa seperti itu, tapi kamu tulis dulu. Ya. Di sini apa di sini, Pak? Di sini toh, ini buat tulis juga nih. Oh, ditulis kayak gini juga, Pak. Iya. Pak, kalau nggak Pak, sini boleh, Pak? Boleh. Ini gimana bisa? Ini, Pak. Kerja dong. Bisa? Hah? Ini, Pak. Ini. Masa nggak bisa? Kamu tulis coret-coretan dulu di sini. Saya. Berarti kan A, B, C, D, E sampai Z umpamanya kan. Sampai Z, ya kan? Ini berapa? Mana ini ya? Selamat datang ya. Selamat datang itu digeser ke kemana? Ke kiri, ke sini. Kalau ke sini berarti ke kiri nih. Berarti jadi apa nih? A ke B, ya kan? Ini jadi C. Kalau M sama A berarti Ya. Iya kan? B ini jadi D. Nah, gitu. Kalau dia dua kali ke ini, hitung 1, 2, 3 berarti A itu C. Paham? Nah, oke. Ini kayaknya jangan main HP. kan ada di foto. Oh gitu. Dijawab kayak itu loh. Tapi kalau kamu jelasinnya pokoknya bisa nanti ya. Ya. Bisa ya. Ini bisa aman? Oke, sip. M, nah kalau kayak gini itu dikotakin tebel. Ya kan? Kalau M diambil sudutnya nih. Oh, berarti M Kalau A jadinya A gitu. jadinya A. A jadinya L. Nah, ya kalau seperti ini bentuknya itu sebaliknya, sudut-sudutnya yang diambil. Oh, iya. Ya. Ya.
Ini nama kita atau ikut? Nama. Satu kata nama aja. Satu kata nama. Ya, satu aja. Umpamanya dah. Rara. Nah, ini satu geser ke kanan itu apa? Kalau A itu jadi B, R jadi apa? Nah, gitu loh. Ini M sama A berada di mana, Pak? Tidak berada di kolom yang sama dan tidak berada. Jadi gini, kamu jelaskan nanti ada apa? M dan A itu tidak berada pada kolom dan baris yang sama, maka M menjadi S gitu. Dan A tidak berada pada dan baris yang sama. Hah? Waktu ya? Ya? Gimana? Ini kan sematan, Pak. Ya. Jadi S dan E ada di kolom yang sama, baris yang sama. Ya. Maka ambil huruf. Oke, ini kan kata asli ya. Ini sama dengan ini berarti. Ya. Asli ke sandi, Pak. Asli ke sandi kan? Asli ke sandi berarti ambilnya yang ini sama. Asli ke sandi. Yang beda dia. Kalau ini beda. Ambilnya sebelah kiri kan? Umpamanya dia di barisnya sama, dia ambilnya sebelah kiri kan? Ya. Ini Ya. Ini kanan. kanan iki. Ya. Dicoret di halo. Jadi ini SB. Ya. Ini F. Ya. Keren. Udah. Nah gitu. Wah, ini nggak kuat ini loh. Gimana? Cek. Gimana tadi? N dan R kan? Ini di sini N dan R. Ini tetap sama, kalau itu sama. Kalau yang bentuknya ini sama, ambil sudut-sudutnya. Tapi kalau yang baris itu ambil yang bagian atas. Kalau yang satu baris itu ambil sebelah kiri. Karena ini sandi ke asli. Tuh ya. Pak, ini yang kayak mana, Pak? Yang lihat yang itu di mana? N dan apa? N dan G gampang toh. Ini N, ini G kan? Ya wes, kamu ambil kotak seperti ini, berarti apa yang diambil? Gampang itu. Bisa? Kelompok ini aman kayaknya? Bisa ya? Pak, ini selamat atau semangat, Pak? Semangat. Kan semangat sih. Ya. Ya. Ini sama kan jadi Gimana? ini C sama O. C sama O. Ya, ini bentuk. Ya, bentuknya seperti ini. Ambil yang ini dan ini. Oh, jadi I. S jadi. Ya, Bu. Ya benar kalau itu. Kalau dia yang berbeda baris dan kolom itu sama caranya. Yang beda itu kalau dia itu berada di kolom yang sama dan baris yang sama. Kalau di baris yang sama, kalau untuk yang sandi ke asli itu di sebelah kiri. Kalau M sama di Kanan. Ah, itu atas. C. Kalau yang sandi ke ini ya, ke atas. Wah, beda kolom, atas Pak. ke kiri. Nah, coba tanya kalau beda kolom gimana caranya? Segi sini, Pak. Iya, boleh. Silakan. Kalau ini kalau di kolom berbeda Oke, kamu ngerjakan yang mana? ini. Yang sandi ke asli. Sandi ke asli sama ini. Kalau beda kolom itu sama. Ambil aja. Kayak gini. Mm-mm. Kalau dari Kalau ini umpamanya U dan N, ya M dan O.
Kebetulan ini O dan M, ya jadinya U dan N gitu. Oh. Sama, kalau itu sama. Yang beda itu cuman kalau pas baris sama dan kolom yang sama. Ya kan? Iya. Bisa. Tadi apa? M dan G. N mana? Ini. G? Ini. N jadi apa? N jadi F. S. Kanannya tuh, sudut-sudutnya, sudut sini dan sini. Ya. N jadi O. Mm-mm. G jadi F. Ya, gitu. Ya, ikut ini dong. Ngerjain dong. Gimana? Aman? Sip. Oi. Beda bahasa. Sebentar. Oke. Ya. Let's go. Untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Itu. Gimana? Masih bingung? Boleh, silakan. MA lebih Enggak, punyamu kenapa ini? Gimana? Dipersegi dulu. jelasan Pak. Asli barusan Ya sama aja kalau yang beda kolom. cuma beda. Ini beda kolom sana. Kan M dan A. Beda kolom. Ya berarti berada pada baris dan kolom yang berbeda. Maka M itu jadi K. A jadi L. A jadi L. Gitu aja sama caranya. Jelasan. Sama aja. Ya, dua-dua lah kalian. Kerja sama lah ya kan. Nah, sama gede juga kok. Sama besar juga loh. Saya sebentar. Satu jam 14. Ini mana Pak? Kiri. Sama aja. Pokoknya sudut-sudut ini ambil. Kalau M, umpamanya M dan R, berarti kan perseginya gini. Ya berarti P dan U. Gitu, sudut-sudutnya yang diambil. Itu nggak pengaruh dia sandi atau bukan. Jadi apa? A. Ini apa? AT. AT? Mana? Ya. Ada T. Ini apa? T. Ini loh. Q. Ya wes. Berarti apa? Maka T jadi apa? T Sebelah. jadi Q. Oke, gitu. A jadi M. Ya. Iya. Nih, coba terus ini. Tuh. Hah? Ya gitu bener keterangannya udah. Ya, tinggal nama. Nama itu satu kata aja. Itu nama kalian satu kata. Kalau bertiga ya diisi 3. Kalau apa? Ya pilihlah 3 aja lah. 3. Aja. Ya 6 terus apa? Atau ya 3. Ya diisi itu berapa sih? Ya 3 aja. Keterangannya itu kata semangat itu jadi apa? Nah, kamu yang kolom pertama 2, 3, 4 tadi itu buat tuliskan SE jadi ini, NE jadi ini gitu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semangat itu jadinya apa gitu. Gimana Pak? Ini nama. Kamu pilih aja bertiga toh. Bima, Rido, Eca. Jadi yang nggak berangkat ditulis juga Pak? Gak usah, yang ada-ada aja. Riko nggak apa-apa? Iya, keterangannya ditulis. Kelompok DW. Ya itu jadinya apa? Kata kodemu itu jadinya kata apa? Setelah dilakukan deskripsi ternyata kode ini menjadi kata ini gitu loh. Bisa ya, namanya kan Bima 4 kata cuman. 4 huruf, Eca, Ica cuman 4. Gitu. 3. Ica, oh Ica nggak pakai H ya? Ica gitu nggak ya? Ini kayak mana keterangannya Pak?
Ya itu tadi. Huruf yang kamu cari yang semangat itu kalau dienkripsi itu jadinya apa kata-katanya? Itu. Ya. N sama R. Ambilnya yang bawah. Ya karena dia sandi ke asli, maka ambil yang A Atas. atas. R ke N. Iya. Tapi kalau N dan iya dibalik. Kalau dia asli ke sandi, dia ambilnya di bawah. Tapi kalau sandi ke asli, itu ambilnya di atas. Nah, gitu. Betul. Oke, waktunya 5 menit lagi. 3 menit lagi. Yuk. Selesai nggak selesai? Diselesaikan. Oh ini ya, selesai nggak selesai diselesaikan. Ya selesainya aja deh. Selesainya aja. Ya karena waktu semakin udah mau habis. Seselesainya aja. Seselesainya aja. Ya itu kata kamu bikin apa, Bim? Bagian apa? Kata apa? Semangat kan? Nah semangat itu kodenya apa jadinya gitu aja kamu jelasin. Ini Pak. Mana? Oke, nice. Sudah? Oke, sudah. Kelompok 4 sudah. Yang lain? Tinggal satu. Oke, udah gitu. Oke, kelompok 3 gimana? Sudah? Sudah kelompok 1? Siap ya? Oke, tinggal kelompok 3 yang belum. Kemarin yang belum presentasi kelompok 3. Ya, hari ini giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Ini moderatornya bocor juga. Jadi iyalah, orang kalian bertiga kok salahnya nggak belum angkat, ayo. Salahnya sakit, ya kan? Ya kamu boleh jadi moderator tuh, nawarin si Indra tuh. Oh ini Hah? ini bocor H sama X itu. Hah? H sama X. H sama mana? H mana? H dan F kan satu ini ya, satu baris kan? Satu baris tuh berarti kalau dia dari sandi itu ambilnya yang sebelah kiri. Berarti H jadi G. Oh H sama X ya, F sama Z berarti ya. Ini yang keterangan hasil saya. Jadi semangat Jadi menjadi positif. Iya betul. Coba. Positif jadinya katanya. Baca di depan. Oke, nice. Iya. Baca. Jadi umpamanya sama datang itu digeser satu langkah ke kiri itu jadinya ini. Gitu. Sudah? Oke. Oke ya, kelompok 3 untuk saya persilakan ya, silakan untuk mempresentasikan hasil dari yang sudah dikerjakan ya. Dan yang lain tolong disimak ya. Yang lain tolong disimak apakah jawaban dari kelompok 3 itu benar. Jadi moderator boleh karena kamu kekurangan orang. Ya, yuk silakan yuk. Silakan kelompok 3. Yang lain juga kelompok lain silakan memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Sudah selesai. Di atas ini boleh. Di atas ya, di atas juga boleh. Di atas boleh. Di bawah boleh. Ini tak pindah aja nih biar nampak kalian presentasi. Sebentar. Saya pinjam mejanya ya. Pinjam mejanya ya. Tam, hati-hati Tam. Oke. Buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Siap. Aktivitas 1 akan dibacakan Ica. Untuk aktivitas 1 dibacakan oleh Ica. Oke, silakan Ica. N dan R berada di kolom yang berbeda. Jadi NR
adalah PO. C Oke, PO apakah benar untuk yang benar PO? Mungkin kamu tulis saja deh. Sambil ditulis di situ, NR jadinya apa, PR jadinya apa. Ya. NR. Ya, sambil dibacakan ya. Ya. C dan O berada di kolom yang dan di baris yang berbeda. Jadi CO adalah SI. Oke. C dan O itu berada di baris yang berbeda. Jadi C dan O menjadi SI. Nah, oke, ditulis saja di dulu deh. Nanti kita cek ya. Oke, coba kesimpulannya apa jadinya untuk aktivitas 1? Jadi jawaban dari sandi NR, CO, UT, KX adalah positif. Oke, untuk aktivitas 1 ada sandi NRCO UTHX itu jadinya adalah positif Z. Ya, apakah ada yang salah? Kalau iya, kalau 1 benar? Kalau 1 2 salah. Masih ada yang salah, kita akan diperbaiki ya. Diperbaiki masih yang di kesempatan. Nomor 4 gimana? Salah. Oke, masih ada yang salah. Kamu dapatnya apa? Berantakan juga masih menjadi sandi yang berbeda. Oke, jadi jawaban iya, berarti salah. Mungkin berbalik caranya ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang perlu kalian ingat, ya nanti kita akan ada kuis. Kuisnya masih seputar ini, jadi nanti diingat-ingat ya, diingat-ingat. Tapi kalau sandi ke asli, kalau dia berada di posisi kolom yang sama, maka diambil yang bagian atas. Kalau di baris yang sama sebelah kiri. Kalau sandi ke asli. Kalau asli ke sandi, maka sebelah kalau dia di kolom yang sama, ambil yang bawah. Kalau dia satu baris, ambil yang kanan. Ya, jadi nomor 3 jawabannya untuk aktivitas 1 benar ya, positif. Dari nomor 1 benar. Oke, next, lanjut Indra. Aktivitas 2 akan dibacakan oleh Bima Agus Saputra. Gus, enggak Gus? Masih begini ya, Pak? Ya, boleh di itu ya ditulis jadinya apa? Dan yang lain ya sambil dicek kerjanya masing-masing. Ya kamu sebutkan. S dan E ada di barisan yang sama. Yang lain? Maka ambil huruf di sebelah kanan untuk diganti SE menjadi BF. SE menjadi BF. Ya. Oke, kita akan periksa nanti ya. Apakah SE akan jadi BF? Kita akan periksa. Ya katanya semangat ya, katanya semangat kuncinya adalah viral. Kunci viral serta semangat. Oke, coba lagi next. M dan BF. M dan A berbeda kolom, maka MA menjadi KL. Ya, MA jadi KL karena dia berbeda kolom. Kalau yang berbeda kolom caranya sama ya, dengan yang sandi ke asli ke sandi itu sama. Sudut dan sudut. Kalau dia sudutnya di kiri, akhirnya sebelah kanan. Gitu ya. Kemudian baru sama. N dan G berbeda kolom, maka NG menjadi OF. Oke, NG menjadi OF. Oke, berarti saya akan periksa apakah benar apa enggak. Oke, lanjut. AT-nya A dan T berbeda kolom, maka AT menjadi LQ. AT jadi LQ. Oke. Jadi kesimpulannya banyak. Jadi semangat menjadi BF, KL, OF, LQ. Oke, untuk kelompok 3, kata semangat ketika disandingkan oleh enkripsi menggunakan variable keeper jadinya adalah BF, KL, OF, dan LQ. Yang lain, apakah ada yang sama? Beda sama Pak. Beda 1. Oke, kita cek apakah benar apa tidak. Oke, jawabannya sudah saya ada. LKPD. Oke, untuk kata semangat ya yang seharusnya benar adalah BS, KL,
OF dan FQ. Ternyata kelompok 3 benar ya, biar kelompok 3 ya. Ya, BS ya. Oh, salah ya. Salah satu huruf ya. Yang benar itu BS bukan BS. Enggak apa-apa, itu karena kurang detail ya. Next. Oh, ternyata salah ya. Kamu satunya benar. Benar ya? Kamu 3, 2. Oh, benar ya? Oke, nice. Oke, enggak apa-apa kelompok 3. Oke, next ke yang aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya akan dibacakan oleh Ridul Sastra. Ya, ini pangeran pangeran kodok ya. Pangeran kampung. Kamu sebutkan aja. Kamu terus boleh. Untuk yang kata untuk yang kata asli ke sandi itu ditulis, tapi yang kata sandi ke asli itu disebutkan aja. Teks awal, selamat datang. Bergeser alfabet. Nah, tulis sambil tulis. Jadi S nggak maksudnya ininya aja, sanggenya aja. Sanggenya jadi hasilnya selamat datang. Apa jadinya? TM, BM. Oke, lanjut aja dulu. Oke, lanjut aja dulu. Kita langsung periksa nanti ya hasilnya apa. Nah, yang sandi ke aku sebutkan aja. Lama banget rumusnya, banyak ya? Banyak. Ya. Oke, itu apa? KBS, JOH, BOPL, GOVEGO, jauh. Beda. Oke, kita cek ya. Untuk ya ini ya. Coba bantu periksa. Apakah sama itu? KBS, JOH, BO, KBS, JOH, BO, kemudian IPN, QV, IPN, QV, UFS, oke, sama EBO, oke, jauh, sofu. Oke, benar ya. Jawaban dari kelompok 3 benar. Ada yang sama atau berbeda? Sama. Oke, lanjut. Ke berikutnya, kode. Hasilnya Ya, langsung aja hasilnya apa? siang. Apa? Selamat siang. Oke, untuk yang nomor 3 itu hasilnya selamat siang. Apa sama? Sama. Kemudian kemudian Yang 4, makan malam di restoran Padang. apakah sama? Sama. Untuk yang keempat itu makan malam di restoran Padang. Lauknya segar, ya kan? Nggak bayar ditendang. Nah.
Oke, lanjut. Nama. Oke, nama. Bima. Sebutkan, sana tuliskan. Jadi Bima, itu jadi apa? Itu bergeseran berapa? Emosi. Iya, sih. Jadi apa? JNT. Itu apa? JNT. Oke, apa benar? Kalau digeser nama Bima, kita geser satu ke kanan. Ridho, benar ya. Bima. KJNB. Kemarin juara 2 siapa? Saya. Juara 2 siapa aja? Anak. Terus Ica. Terus juara 3? Oh, iya benar. 5. Oh, iya. 5. Edo. Mungkin. Oke, jadi itu ya Ica, JDB, SJB. Oke. Itu ya hasilnya ya. Oke. Tadi Bima tadi bilang anak. Benar tadi untuk satu dengan Wes. Sekian hasil berdiskusi kami. Bila ada kesalahan, ya mohon maaf, namanya juga manusia. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebay. Ya, jadi oke ya. Jawaban yang ditampilkan oleh kelompok 3 sudah 80-90% itu benar ya. Hanya tadi nyelip 1-2 huruf ya yang belum tepat ya. Karena waktu kita mepet sekali ya, mepet ya. Jadi untuk hari ini cukup satu kelompok aja dulu yang presentasi karena kebanyakan hasilnya ada yang sama ya, ada yang tidak. Oke, nanti saya akan cek, saya akan periksa hasil dari masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya ya, itu silakan dikumpulkan semuanya dulu perwakilan sini. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya LKPD dan hasilnya dikumpulkan. Ya, kumpulkan aja di situ. Oke, dari kumpulkan ke sini semua, sini. Oke, kemudian kalian siapkan 1 HP untuk satu kelompok, ya, 1 HP untuk satu kelompok di mejanya masing-masing, siapkan. Kemudian 1 operator yang megang HP menjawab apa kuisnya nanti, ya, karena kuisnya nanti itu menjawab pilihan ganda, gitu ya. Kemudian kelompok yang lain, anggota yang lain itu mencari jawabannya, ya. Jadi satu kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di saya nanti, ya. Oke, sebentar. Apa? Saya minta bantu ini ya, izin. Hah? Start recording. Sebentar ya. Oke, pertama kalian buka di ya, ini pertandingan ya, yang menentukan kelompok kalian itu menjadi pemenang apa tidak. Kelompok yang menang di pertandingan kali ini ya, di kuis kali ini akan mendapatkan sebuah rewards ya. Saya punya hadiah sudah saya siapkan khusus untuk 1 pemenang ya, 1 pemenang. Oke, silakan kalian buka kahot.it di ya, silakan kumpul ya, kumpul lihat HP-nya. Jadi bantu jawab ya, 1 HP aja, 1 HP aja ya. Buka di browsernya itu kahot.it. Kahot. Ya, kita main yang hot hari ini. Kemudian saya tak login bentar ya. Ternyata belum terbuka tadi.
K.it sudah masuk? Kahot. Ini seperti ini. KAHUHUOOT.it. Ada pinnya, betul. Ya. Ya, kalau kita enter kahot.it dia akan minta pin. Ya, silakan diletakkan di tengah-tengah ya biar bisa baca semua ya. Biar bisa baca semua. Soalnya nanti saya tampilkan di depan, di HP kalian hanya menampilkan pilihan jawaban. Jadi silakan baca soalnya di depan, kemudian pilih jawabannya dengan menekan tombol yang ada di HP. Nah, gitu ya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, jaringan dan komputer. Oke, sebentar. Start. Jaringan aman? Pastikan jaringannya aman. Aman ya? Yang nge-lag punya saya malah. Ya, yang nge-lag punya saya. Oke, kita punya sebuah permainan. Kuis ya. Kuis berhadiah. Sebentar, sabar. Kok berat ya? Pak Panji pakai apa kartunya? Telkom bisa? Udah paket. Oke, tim mode, kemudian tim share device, start. Oke, silakan masukkan di pinnya. Itu ini. Bim, salah bim, abrakadabra. Oke, silakan dimasukkan di sana. 9983311. Ayo cepat dan diskusi ya, bareng-bareng ya. Diskusi. Hah? Itu nama kelompok. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3, kelompok 4. Ya. Isikan nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, belum ada yang masuk timnya. Kemudian dituliskan anggota timnya. Nickname itu nama kelompok. Oh. Nama kelompok dulu dimasukkan. Udah? Langsung oke. Nah, anggotanya dimasukkan. Nah, nickname itu anggota kelompok. Ya. Oke, kelompok. Ya, kelompok 1 udah masuk ya. Ini hadiahnya saya persiapkan di sini. Ya. Ada hadiahnya ya. Ini ya. Ada hadiahnya, yang menang dapat ini ya, dapat ini. Lumayan kita apa isinya ini, bom ya, bom. Nanti buat ngebom rumahnya Anam. Oke, kelompok 3 sudah masuk ya. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok 2 mana nih? Kelompok 2 mana nih? OTW. Oke ya. Siapkan mental, siapkan pikiran, siapkan kertas tulis-tulisan ya. Siapkan kertas tulis-tulisan. Kita akan mulai ya. Nggak apa-apa, yang penting perwakilan aja ya, di tengah-tengah tuh ya, biar bisa bareng-bareng ngerjainnya. Oke, perhatikan soalnya. Kita start ya, siap-siap. Jaringan dan enkripsi ya, kita berbahas jaringan dan enkripsi. Oke, perhatikan semuanya, buruan. Kuis pertama, teks kamu jika dienkripsi dengan caesar cipher ya, satu ke kanan, nge-lag, nggak nge-lag ya. Nah itu ya, satu ke kanan, maka jadinya apa? Ayo buruan, waktunya 1 menit. Itu cari teks kamu ketika dienkripsi menggunakan caesar cipher tadi, digeser ke kanan, itu jadi apa sandinya? Ya, jawabannya ini ya. Silakan pilih tombol sesuai dengan warna yang di depan. Ya. Hijau. Ya jangan hijau. Kamu cari dulu. Caesar cipher tadi loh. Siapa yang tahu tadi caesar cipher geser 1 kali ke kanan? Kata K, A jadi B, K jadi ini, M jadi apa? Ah. Ayo, jawab cepat, waktunya 15 menit lagi. Pilih aja apa gitu ya. Sudah dijawab? Hah? Lagi? Ya udah jawab aja, waktu udah habis. Oke. Yang jawab benar 2 ya.
Yang satu nggak jawab. Ya. Yang satu jawab maco. Siapa yang jawab maco? Kelompok berapa? Hah? Oh, kelompok 4 ya. Next. Oke, sementara kelompok berapa nih? Kelompok 1 dan 3 yang memimpin. Oke, next. Wah, ini single ini ya. Oke, double point. Silakan ini ya. Merdeka. Ayo silakan merdeka di enkripsi. Huruf A jadi B, ya kan? Huruf E jadi apa? Oke, waktunya 1 menit. Ayo cepet. Ini double point ya. Kalau bener langsung lompat. Hah? Merdeka, kata merdeka. Ayo cari cepet. Ini hadiahnya jatuh ke siapa nih? Ayo cepet. 46 detik. Santai ya, 1 menit itu lama. Ya, 1 menit itu lama. Oke. 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 Oh iya. Ayo cepat, waktunya. Hah? Udah? Oke. Betul semua. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, soalnya masih ada. Ini ada 10 soal, makanya cepat. Yuk. Ya, 10 soal. Kelompok 1 masih mimpin, kelompok 3 masih mimpin, kelompok 2, 4 ketinggalan. Oke, next. Ayo cepat. Oke, switch dan hub berfungsi untuk membuka 2 jenis jaringan yang berbeda. Benar atau salah? Ya, true or false? True itu benar, false itu salah. Pernyataan itu benar atau salah? Yang benar yang biru, yang salah yang merah. Bener apa salah? Ayo buruan. Buruan. Ayo buruan. Ayo. Cepat. Udah belum? Oke. Jawaban salah. Oke, kita next ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 naik ya, kelompok 3 naik. Kelompok 1 tersingkirkan. Sorry ya. Sorry kelompok 1. Next. Cepet next. Ayo. LSBOH jika diinskripsi dengan bergeser 1 kali ke kanan, apakah menjadi karang? Benar atau salah? Ya, belum tentu. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Ayo cepat. Kalau benar true, kalau salah false. Merah benar, merah salah, benar biru. Ayo cepat. Ayo. Ayo gaspol. Sudah belum? Oke. Oke ya, kita cek ya. Kita cek. Wih, kelompok 4 naik ya. Kelompok. Tapi tetap memimpin kelompok 3 ya. Next. Cepat soal nomor 5. Oke, perhatikan jenis jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer pada suatu ruangan adalah apa? Di ruangan, komputer di satu ruangan. Apakah PAN, apakah LAN, apakah MAN, apakah WAN? Satu ruangan, kayak di labor. Sudah? Satu ruangan. Ayo cepet. Satu ruangan. Ayo. Jawabannya LAN. Kita oke, kelompok 3 tidak tergeserkan. Oke. Kelompok 3 tidak tergeserkan. Next. Oke, nomor 6. Ayo. Jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia. Apa? Di seluruh dunia. Ayo. Sudah? Sudah belum? Oke.
Oke. Kelompok 3 masih memimpin ya. Oke. Oke, ini saya skip. Ya. Saya skip. Oke. Oke, saya skip. Tunggu. Ya. Oke. True and false. Oke, silakan. Hasil enkripsi kata rubah adalah fx di PR dengan kata kuncinya virals. Oke. Ini Yang virals tadi. Ya, betul. Apakah benar atau salah? Waktunya 1 menit. Virals. Ya. Tuh tabelnya udah kumpul ya. Ya udah, cari gimana caranya. Atau ya pokoknya terserah kalian. Pokoknya gimana? Hah? Udah kelamaan, waktu udah jalan tuh. Ya, betul atau salah kira-kira? Ya udah, jawab betul kalau betul. Ayo cepat, udah. Ini antara benar dan salah aja, antara benar dan salah, gampang. Oke, double point ya. Ini benar atau salah? Ya belum, enggak, itu memang seperti itu. Benar atau salah? Double point ya. Ada kelompok tadi nomor 2 siapa? Nomor 1 ya. Bisa lompat ini di kelompok ya juara 1 ya. Bisa lompat ya. Bisa lompat. Ayo. Ayo. Oke. Benar atau salah? R jadi V ya kan, U jadi X. Itu kalau tabelnya tadi ada itu enak sebenarnya ya. Tapi tabelnya dari kumpul, saya lupa. Ya, saya lupa. Tadi tabelnya dari kumpul. Sorry. Berapa kali sih waktunya nih? Oke. Soal terakhir. Ayo. Teks asli sebelum dienkripsi disebut dengan. Ayo. Teks asli sebelum. Ya. Ayo cepat. Cepat. 5, 4, 3. Oke. Yang benar cuma 1 doang. Kamu siapa? Yang jawabannya plain text siapa? Oke, cuma 1 ya. Apakah hasilnya? Oke. Kelompok 4 nomor 3. Ya, sangat disayangkan. Kelompok 2 kelompok 1. Oke, kemudian oke ya, tepuk tangan. Ya, oke. Silakan perwakilan untuk remote-nya kelompok 1. Oke. Ya, silakan bagi-bagi. Bagi-bagi sekelas ya. Oke, jadi hari ini silakan kembali ke tempatnya. Hari ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk evaluasi ya, akan saya share nanti di grup. Silakan kalian kerjakan evaluasinya di sana untuk penilaian pribadi ya. Ya, nanti selesaikan di rumah ya. Tugas untuk evaluasinya di rumah. Oke, tapi sebelum pulang ya, disimpulkan dulu. Oke, jangan siap-siap. Simpulkan dulu. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa itu enkripsi? Mengapa penting? Coba 6. Yuk, yang lain. Oke, kesimpulan hari ini apa 6? Enkripsi penting bagi kita karena Ya. privasi itu
Penting dijaga. Penting dijaga. Oke ya, jadi ya enkripsi data itu penting ya. Fungsinya buat apa? Ya untuk menjaga data privasi kita supaya data kita itu tidak dicuri oleh orang lain. Ya maka perlulah dilakukan sebuah enkripsi, yaitu dengan cara ya banyak sekali caranya ya. Salah satunya adalah Semapur tadi ya. Kemudian ada Playfair Chipper, Kaisar Chipper seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan adakan kuis-kuis lagi nanti ya. Jadi persiapkan. Hari ini pemenang kelompok 3 ya. Untuk besok kita nggak tahu, kita akan adakan kuis seperti ini lagi dan ada hadiahnya lagi insya Allah. Ya, kalau kantong saya masih ada duitnya. Ya, jadi untuk hari ini kita akhiri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Ya, pasti kalian tidak asing dengan sosial media gitu ya. Ya, kita akan bahas itu besok. Oke. Untuk hari ini kita akhiri, silakan didoakan dulu Anam sebelum kita pulang. Ya. Siap, gerak. Marilah Bapak Guru dan teman-teman sebelum kita pulang lagi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa saya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jika ada salah dan kurang, ada salah dan kata dan tindakan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan.